karena ku dapat mengenangmu untukku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Nah, jadi kali ini kita mau ngapain nih? Jadi hari ini kita mau bikin alarm pendeteksi gempa sederhana. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Tonton terus video ini ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, izinkan kami semua memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama aku Benedikta Nabel. Nama saya Desubela Kania. Nama saya Robi Usman. Nama saya Iksan Salim. Nama saya Hanifah Pramesti. Nama saya Reva Nurrahma. Nah, tonton video ini ya. Dadah. Berikut alat yang dibutuhkan. Cutter, gunting, Palu, solder, Lem tembak. Bahan yang dibutuhkan adalah Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan adalah lakban dan double tip. selanjutnya 2 meter kawat sama 2 meter kabel. selanjutnya toples, 4 baterai dan baterai. Selanjutnya ada stick es krim, isi lem tembak dan lem. selanjutnya ada triplek dan kardus. Selanjutnya ada pipa, saklar, dan yang paku. Magnet, Laser aktif. Nah, kita kan udah tahu nih alat dan bahannya apa. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses pembuatannya. Gimana sih cara proses pembuatannya? Check it out. Nah, selanjutnya lem 2 stick es krim seperti ini ke atas tutup toples menggunakan lem tembak. Sehingga jadi seperti ini. Bolongkan tutup toples menggunakan solder. Selesai. selanjutnya tempelkan paralon ke toples. Jadi si kabel merah ini itu dimasukin lewat sini. Selanjutnya kita lem menggunakan lem tembak di area sini. Jadi Selanjutnya bolongi di atas ini pipanya pakai solder. Selanjutnya masukkan paku ke dalam bolongan pipa yang udah dibolongin tadi. Selanjutnya rekatkan tutup toples ke kayu. Selanjutnya, paku 3 buah paku ke tutup toples yang sudah dibolongkan sehingga membentuk seperti segitiga. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya lilitkan kabel ke paku yang ada 3 sini. Pertama lilitkan dulu. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tempelkan tempat baterai ini ke atas kayunya menggunakan lem tembak.
Selanjutnya, hubungkan kabel yang ada di sini dengan kabel yang baru, lalu rekatkan dengan solasi hitam. Selanjutnya, hubungkan kabel hitam buzzer aktif dengan kabel hitam tempat baterai. Hubungkan kabel merah tempat baterai dengan kabel tutup toples. Hubungkan kabel merah buzzer aktif dengan kabel putih tempat tutup toples. Selanjutnya, tempelkan dua buzzer aktif ke kayu. Yang terakhir, pasangkan baterai. Dan ini produk kami. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Evi, sebelumnya kita semua dari SMA 11 Jakarta ingin bertanya mengenai Di sini ya Dek, apa itu namanya? Jadi kalau alat itu jadi menggunakan magnet, dan apa itu magnet itu kita buat sendiri ya. Magnet itu kita buat dengan cara nanti ada kawat yang dililitkan pada paku. Dililitkan pada paku itu harus searah deh. Kalau searah nanti maka arusnya akan mengalir sudah searah. Tapi kalau nanti kawatnya kamu lilitkan pada paku apa itu acak-acakan, berarti arusnya tidak akan mengalir. Maksudnya tidak mengalir itu arusnya akan bolak-balik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mengalir dalam searah, dia akan mengalir pada baterai ini ya. Jadi nanti ujung apa sih namanya, setelah kita lilitkan pada paku kan ujung kawat itu masing-masing ada punya ujungnya. Jadi satu ujungnya lagi kita hubungkan ke baterai ya. Setelah yang ini itu kita hubungkan ke baterai, maka di sini pada baterai di sini nanti akan mengalir arus listrik. Mengalir arus maka akan terhubunglah dengan alat yang kalian bikin nanti. Maka di sana akan mendapat menyala ya, atau bisa mendeteksi yang digunakan alatnya itu. Jadi intinya apa sih kerjanya di sini? Timbulnya arus itu di sini karena adanya magnet. Magnet itu dibuat dengan secara induksi elektromagnetik dengan cara melilitkan kawat pada batang besi. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, kita dari SMA 11 Jakarta. Jadi hari ini kita mau wawancara KDE mengenai alat deteksi gempa sederhana. kita minta tolong KRI itu buat ngejelasin. Oke, kalau kita bahas gempa sebenarnya panjang ya, cuma ini singkatnya aja gitu ya. Kalau gempa itu kan terjadi di mana sih? Dalam bumi ya enggak? Ya kan? Nah, itu karena terjadi karena ada dalam bumi ada lempeng bumi ya enggak? Nah, lempeng di Indonesia kira-kira apa? Ayo tidak? Pasifik, Eurasia, Sama Indo, Australia, ya kan? Itu yang ada di Indonesia. Nah, dari lempeng itu kan mereka bergerak ya, sifat bumi itu dinamis. Nah, karena lempeng itu bergerak, nah ada 3 gerakan. Ada 3 gerakan yang menyebabkan gempa bumi. Pertama divergen itu gerakan saling menjauh, gerakan saling menjauh lempengnya. Terus ada yang namanya transform, gitu kan? Transform itu saling bergesekan. Lalu ada convergen itu gerakan saling menunggu. Nah, karena pergeseran lempeng tersebut makanya terjadinya gempa bumi. Itu singkatnya lah kayak gitu. Kalau dibilang lucu ya nggak ada ya, karena kan itu kan fenomena yang alami ya gitu, yang alami gitu kan. Jadinya kita nggak bisa mengantisipasi terjadinya gempa gitu kan, tapi ada mitigasi bencana gitu ya, dari pada saat sebelum bencana sama pasca ya kan, pasca terjadinya bencana itu. Sebelum kita bahas lagi bencana gitu ya, kita nggak bisa bilang gempa bumi itu sebagai bencana alam.
kenapa? Karena dampak positif. Bukan, karena bencana itu kita bisa bilang bencana itu ketika sudah terjadi atau memakan korban jiwa atau kerusakan harta benda. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa, tidak ada kerusakan, tidak terjadi korban jiwa, itu nggak bisa disebut dengan bencana sebenarnya. Itu namanya fenomena gitu. Jadi kalau gempa bumi ini kita seringnya di Jakarta lah terutama. Kalau di Jakarta kan gempa bumi hanya gempa berasa goyang aja, tapi nggak sampai nggak ada retak, nggak ada korban bencana di Jakarta ya khususnya gitu, atau tidak terjadi tsunami gitu ya, nggak memicu. Nah itu kita nggak bisa sebut bencana gitu, kita sebutnya itu fenomena gitu. Tapi kalau kayak yang paling besar, contoh di Banten ya, Banten itu agak sering dan beberapa kali sampai rumah tuh retak gitu. Nah itu kan ada kerusakan di situ, itu baru bisa disebut dengan bencana gitu. Terus kalau mitigasi, saya yakin kalau yang paling bagus ya mitigasi bencana itu di Jepang ya, karena Jepang itu sering terjadi gempa bumi, bahkan tsunami itu agak lebih riskan lah gitu kan. Nah kalau untuk sebelum gitu ya, sebelum kita nggak ada kayak gimana cuma paling gedung ya, gedung. Nah gedung itu kalau kayak di Jepang itu dia sudah memperkirakan bagaimana gedung yang baik untuk menghadapi gempa bumi gitu kan. Nah kalau misalkan saat terjadinya gitu ya, saat terjadi gempa bumi ya paling biasanya aja yang biasa dari kita kecil setelah kita dikasih tahu kan biasanya ngapain? Bersembunyi ya kan di bawah meja gitu kan, lalu keluar mencari tempat yang lebih lapang kayak gitu. Itu pada saat terjadi gitu kan. Pasca bencana ya tergantung, kalau memang sudah selesai bisa balik lagi ke gedung gitu ya, nggak ada anjana apa-apa, lalu dicek ada keretakan atau enggak gitu kan. Kalau ada keretakan ya udah harus segera diperbaiki gitu kan ya, harus dihindari karena takutnya ada gempa susulan gitu sih. Terima kasih ya. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.